Masih bersama kami pemirsa dalam Nama Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan untuk penanya berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Yusrial. Boleh berdiri Bu Yusrial, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusrial Jambak dari Masjid Taklim Nurul Amal ini. Akan bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim. Banyak sekali para pekerja anak-anak muda yang saya lihat bekerja malah tidak berpuasa. Kalau saya tanyakan kenapa sebabnya? Berat, tidak kuat katanya. Lalu saya ingin tanya sama Ustadz, apa caranya kita mengetuk hati anak-anak muda ini untuk bisa mereka berpuasa supaya kita ini dia nggak tersinggung atas ucapan kita. Nah begitu Ustadz yang saya mohonkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fahmi Salim. Boleh duduk kembali Ibu. Terima kasih Ibu Yusria, pertanyaannya ini cukup berat. Padahal barusan tadi saya berbincang sama Kokolim, ini pembahasannya hari ini ringan. Langsung dijawab sama Allah, nih kasih yang berat nih. Jadi kalau bicara soal tersinggung dalam perkara urusan agama, kita menegakkan aturan dan hukum Allah, kita harus tegak lurus dengan perintah Allah. Tidak peduli orang mau suka atau tidak suka. Tidak peduli orang itu tersinggung atau tidak tersinggung. Ini kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam menegakkan hukum hudud saja, hukum yang keras, ya, seperti apa? Potong tangan, hukum rajam atau hukum cambuk itu. Al-Quran mengatakan la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa iba dan kasihan kamu kepada orang yang dihukum itu membuat kamu tidak menegakkan aturan Allah. Jadi kalau ada pertentangan, berlawanan antara hak Allah dengan hak-hak manusia, hak Allah harus pertama kita dahulukan. Puasa, sholat, zakat, haji itu adalah hak Allah atas hambanya. Kita sudah dapat banyak fasilitas, banyak rezeki, banyak kenikmatan dari Allah. Allah enggak minta balikin modalnya, enggak. Allah enggak minta kita serahkan semua yang diberikan kepada Allah. Allah minta ini sebagai ujian, bukan hanya ujian bagi hamba, tetapi ibadah itu kembali manfaatnya untuk si hamba itu sendiri. Maka jangan sekali-kali mengabaikan dan tidak mengindahkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada haknya orang tua kepada anak. Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rizki kita. Allah yang memberikan penghidupan kita. Dari sebelum lahir sampai mati semua nikmat fasilitas gratis dari Allah Subhanahu. Lah timbang puasa setahun sekali, sebulan masa nggak kuat. Alasannya macam-macam. Nah, ini berarti harus ada apa? Diperbaiki mentalnya, diperbaiki imannya lagi. Kita ingatkan dia dengan baik. Ya jangan ngata-ngatain, jangan dengan nada yang menghardik, tentu tidak ya. Tapi kita mengingatkan, tegas, harus tegas. Ya. Ingatkan dia tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, apa konsekuensinya orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai menganggap puasa tidak wajib. Nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan
Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Amin. Amin, Ya amin, ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Juhaini. Silakan Pak Juhaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagi pekerja berat, pekerja keras yang tetap ingin berpuasa namun dengan pakai trik-trik lain. Misalnya banyak di kampung terjadi, ya seperti saya alami pada waktu kecil, kerja keras, pada saat istirahat, mandi di kali atau di kolam sambil berendam berlama-lama. Atau kalau di Jakarta itu pada waktu istirahat, guyur sampai berlama-lama dari keran ataukah dari gayung, itu bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi agar puasanya tidak batal begitu ya Pak ya. Tapi nggak diomelin itu sama kantor, ngabisin air kantor ntar. Silakan Gogo. Baik, Pak Haji Johari ya. Pak Hadi Juhaini. Ya. Juhairi. Juhaini ya. Juhaini. Ya. Pak Haji Juhaini masih bekerja atau sudah pensiun, Pak? Sudah pensiun, tapi masih kelihatan wajah ABG loh, Pak. Tahu ABG nggak? Hampir berusia gocap. Jadi nggak kelihatan tua 50 tahun ke atas ya. Makanya belum tanyanya bagusnya luar biasa. Masya Allah nggih, Pak. Begini. Jadi kalau kita punya tip cara-cara biar tetap bisa melaksanakan ibadah puasa, cakep. Ya, cari tip. Koko dulu sebelum masuk Islam, jujur Bu, pakai tip Pak. Koko jujur sebelum masuk Islam, Ustaz Sofyan, Ustaz Salim, jadi masuk Islam tuh naik kelas 3 SMP. Jadi dari SD sudah jatuh cinta sama agama Islam. Jadi kagum sama teman-teman yang beragama Islam yang kuat berpuasa. Pada umurnya di bawah Koko loh. Koko pasang tip, ini kalau saya masuk Islam kuat apa tidak? Koko melaksanakan ibadah puasa penuh Bapak Ibu. Masya Allah. Sebelum itu sudah melatih diri Pak, melatih, Masya Allah. Okay? Jadi tip itu bagus, cara tip menghafal Al-Quran biar cara yang mudah. Kita punya tip, ya kan? Cara puasa biar tidak memberatkan, punya tip. Asalkan tip itu tidak menyalahkan syarat dan rukunnya dan tidak membatalkan puasa tersebut. Boleh, cakep ya Pak ya. Puasa cakep Pak. Tapi ingat Bapak Ibu, biar puasa kita kuat walaupun bekerja. Bu, Koko sampaikan tadi ya, kerja itu endingnya UUD. Ujung-ujungnya duit. Ingat ya, duit itu memberi bahagia cuma di dunia. Bagaimana dunia alamku sampai nanti alam akhirat. Makanya tadi Allah perintahkan Bapak Ibu, tujuan puasa Ramadan Ustaz Sofyan, Allah tegaskan nanti pada ayat 183 sampai 185 ya. Di ayat 185 di sana ada kalimat Bapak Ibu ya. Apa kalimatnya Bu? Di akhirnya itu walituk melul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Puasa itu sebulan full. Jangan coba pengen dapat Lailatul Qadar dong Ustaz Sofyan. Malam 21 puasa, 23 puasa, yang lain nggak puasa, biar dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar itu. Ya Bu ya. Puasa sebulan penuh Pak. Ya, setelah itu walu tukabbirallah. Kalau sudah selesai puasa baru bertakbir. Jangan puasanya nggak pernah, takbirnya semangat Pak. Kenapa kita bisa puasa sampai sempurna? Kenapa kita sampai bisa bertakbir? Ala mahadakum, karena Allah sudah beri kita hidayah berupa agama Islam. Sudah Pak ya? Tujuannya apa? Wala'allakum tashkurun. Tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang pintar bersyukur. Apa hikmah dari syukur? Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai mensyukuri nikmat rezeki ku berikan kepada kalian, ku tambah nikmatku. Bertambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Bagaimana duit yang kita cari sukses berubah jadi berkah? Bersyukur Pak. Puasa tetap dilaksanakan. Pesan Koko, maaf Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah para pemimpinmu. Kita kerja punya pemimpin Pak, punya aturan manajemen. Betul Sofyan ya? Perusahaan ini kerjanya berat. Kalau bisa dipindahkan jadi malam contohnya. Ya, kerja berat dipindah jadi malam. Kalau bisa dikasih dispensasi Pak, nanti di Ramadan baru kerja yang berat-berat. Wabil syukur, mudah-mudahan dikasih biar benar-benar diliburkan. Cakep banget itu Pak, libur. Karena ini biar yang muslim bisa berpuasa, itu lebih cakep ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat ayah bunda, wa antasumu khairul lakum. Mau puasa itu jauh lebih hebat. Sayang sebenarnya
Kalau Ramadan kita libur, sayang ya Bu ya, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Koko Lim atas jawabannya. Nah, berikutnya di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan juga sedikit mendengarkan kesimpulan atau intisari dari tema besar kita, bekerja jangan jadi alasan untuk tidak berpuasa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.